Como é que é teu nome? Sujo. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, kali ini gue akan membahas alur cerita film yang seru lagi pastinya guys. Dan pastinya alur cerita kali ini lumayan horor banget ya. So, film yang akan gue bahas kali ini adalah film asal negara Brazil ya. Film ini berjudul Morto na Vala atau bahasa Inggrisnya Night Shifter. Film ini menceritakan tentang seorang pria tukang otopsi mayat sekaligus penjaga kamar mayat yang dimana dia diceritakan mempunyai kelebihan untuk berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Namun kelebihannya itu ternyata malah menjadi sebuah petaka untuk dirinya. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Oke, di awal adegan ada seorang pria yang sedang diobati di dalam ambulans. Ternyata pria itu adalah korban tawuran di pertandingan sepak bola. Saat tiba di kamar mayat, bertemulah si pemeran utama yang bernama Steno ini dengan jenazah pria korban tawuran ini. Mengobrol lah mereka. Karena si Steno ini mempunyai kelebihan, bisa berbicara dengan mayat, si mayat itu pun meminta agar si Steno menelepon keluarganya. Dan diteleponlah keluarga dari mayat laki-laki itu. Nah, si Steno ini selalu ditugaskan malam hari. Dia pun setiap hari pulang pagi. Saat pulang, dia selalu mengunjungi toko roti untuk makan dan minum di situ terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia pun pulang ke rumah. Dan saat pulang ke rumah, si Steno ini terlihat langsung tidur di pangkuan anaknya. Namun istrinya, yang bernama Odette, dia langsung memarahi si Steno. Si Steno dan istrinya ini diketahui sering cekcok karena faktor ekonomi dan anak laki-lakinya yang bandel. Nah, suatu ketika saat di dapur karena si Steno ini melihat kemolekan tubuh istrinya, dia pun seketika kepingin bermain lah dengan istrinya. Namun dengan lantang istrinya ini tiba-tiba menolak ajakan suaminya itu. Saat keesokan harinya mereka kembali terlibat cekcok. Saat si Steno pulang kerja tiba-tiba melihat istrinya sedang membeli sofa baru. Si Steno bilang kalau dia capek-capek kerja uangnya malah dibelikan sofa baru. Nah, dengan lantang istrinya ini menjawab bahwa sofa yang dia beli itu bukan berasal dari uang pemberian si Steno. Si Steno pun heran dengan apa yang dikatakan istrinya. Selanjutnya, si Steno ini kembali bekerja dan bertemu dengan mayat pria lagi yang baru saja datang. Si Steno pun diajak ngobrol oleh mayat laki-laki ini. Mayat ini ngomong kalau dia dibunuh oleh salah satu orang yang pernah berseteru dengannya, serta dengan adik laki-laki dari mayat itu. Dia pun meminta kepada si Steno agar tidak bilang kepada adik laki-lakinya kalau dia meninggal akibat orang yang berseteru dengannya itu. Karena tidak mau adiknya balas dendam. Si Steno pun terdiam dan seketika si Steno ini kaget saat mayat itu kembali berbicara. Namun yang dibicarakan bukan tentang dirinya, melainkan tentang keluarga si Steno. Si mayat laki-laki ini bilang kepada si Steno bahwa istrinya ini telah berselingkuh. Si Steno pun kaget dan bertanya, "Kok bisa? Istrinya berselingkuh dengan siapa?" Si mayat ini menjawab, istrinya selingkuh dengan pemilik toko roti yang sering dia kunjungi tiap pulang kerja. Dengan emosi, si Steno ini pergi dan meninggalkan mayat itu. Si Steno pun pergi ke tempat toko roti langganannya itu. Sambil tidak ramah seperti biasanya, si Steno ini melihat dengan tatapan tajam kepada pemilik toko roti yang bernama James itu. Seketika, si Steno pura-pura tidak membawa uang untuk membayar kepada si James. Tujuannya agar si James ini marah kepadanya. Setelah itu, pulanglah si Steno ini. Lalu karena ingin bukti lebih, malam harinya si Steno ini yang harusnya pergi bekerja malah kembali ke depan rumah dan mengumpat di balik tembok untuk memata-matai istrinya. Ternyata benar, istrinya telah berselingkuh dengan si James, pemilik toko roti itu. Seketika si Steno pun emosi dan langsung memukul tembok sampai hancur. Dan keesokan harinya, si Steno ini berniat mengunjungi tempat adik laki-laki dari si mayat yang memberitahu bahwa istri Steno ini telah selingkuh. Dia mengatakan kepada adik laki-laki dari si mayat itu bahwa kakaknya meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena perbuatan si James, pemilik toko roti itu. Ya, jadi niat si Steno ini memfitnah sekaligus ingin membalas dendam kepada si James yang telah menyelingkuhi istrinya. Sambil berjabat tangan, adik si mayat laki-laki ini berterima kasih kepada si Steno karena informasi yang dia berikan. Padahal mah itu akal-akalan si Steno aja untuk memberi pelajaran pada si James dengan memberi informasi palsu. Nah, akhirnya saat malam tiba, si James dan si Odette ini baru saja keluar dari salah satu hotel. Mereka diikuti oleh komplotan adik si mayat laki-laki itu, dan akhirnya si James dan si Odette pun didatangi oleh para komplotan itu. Sambil mengatakan kepada si James bahwa si James lah yang membunuh kakaknya waktu itu.
Si James dengan kebingungan menjawab, "Kakakmu siapa? Aku tidak mengenal kakakmu, apalagi sampai membunuhnya." Namun karena emosi, akhirnya si James dan si Odette pun dua-duanya jadi korban komplotan itu. Nah, dan seketika ada suara sirene mobil polisi. Seketika komplotan itu pun kabur karena mendengar suara sirene itu. Di tempat lain, si Steno yang lagi bekerja tiba-tiba dia kaget saat tempat pendingin mayat itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Si Steno pun merasa ada yang tidak beres. Akhirnya si Steno ini pulang dan dia kaget tiba-tiba di depan rumahnya sudah ramai banyak orang dan polisi. Ternyata dia melihat bahwa istrinya sudah tergeletak di situ. Dengan panik si Steno menghampiri istrinya. Karena si Steno ini bisa bicara dengan orang mati, dia pun berbicara kepada istrinya tentang apa yang terjadi. Nah, tiba-tiba anak laki-laki mereka datang. Istrinya pun kembali bilang kepada si Steno, "Steno, jangan sampai anak kita melihat aku." Anaknya pun kembali dibawa ke rumah oleh si Steno. Lanjut, dibawalah jasad istrinya ini ke kamar mayat. Saat di kamar mayat, si Steno lanjut ngobrol dengan mendiang istrinya ini. Istrinya mengatakan, "Tega sekali kau Steno telah memperlakukan aku seperti ini." Si Steno dengan lantang menjawab, "Ini adalah balasan perbuatanmu bersama si James, pemilik roti itu, yang telah selingkuh di belakangku." Si Steno pun merasa puas akan hal ini. Sampai akhirnya dia memberikan cincin kawin miliknya kepada mayat istrinya itu, sebagai kenang-kenangan terakhir darinya. Setelah itu diciumlah kening mayat istrinya ini dan si Steno pun pergi. Namun kembali mayat istrinya ini berteriak kepada si Steno. Dia berteriak bahwa dia akan membalas perbuatan si Steno ini dengan menghantui dan menerornya. Nah, keesokan harinya, si Steno ini sedang mengurus mayat laki-laki yang kemarin bilang istrinya selingkuh itu. Namun mayat ini mengatakan sesuatu yang membuat si Steno kaget. Dia mengatakan bahwa si Steno harusnya tidak terpengaruh melakukan sesuatu hal yang diberitahu oleh seorang mayat. Karena mayat itu mengatakan itu adalah rahasia hukum kematian. Si mayat ini juga mengatakan, "Siap-siaplah untuk kau Steno, karena dia akan menerima balasan yang sangat mengerikan untuk kedepannya." Seketika si Steno pun kaget dan langsung kepikiran akan hal itu. Saat malam hari, si Steno ini mendapat tugas membawa mayat di suatu kebun bersama temannya. Saat itu juga si Steno kaget melihat mayat itu ternyata adalah mayat dari adik laki-laki si mayat waktu itu, yang dia suruh untuk menghajar si James dan si Odette tempo hari. Si mayat ini pun seketika ngomong kepada si Steno bahwa yang membuatnya seperti ini adalah perbuatan roh mantan istrinya. Dia juga mengatakan bahwa si Steno yang salah memberi informasi. Yang akhirnya dia juga mengatakan bahwa si Steno akan menerima balasan yang sangat mengerikan akan semua ini. Nah, saat itu juga seketika dari mulut si mayat laki-laki ini ditemukan seperti sebuah bekas tato ya, yang ternyata tulisan dari bekas tato itu adalah tulisan nama dari anak-anak si Steno. Seketika si Steno langsung kaget dan dia pun langsung pergi. Dia pun langsung kepikiran akan anak-anaknya di rumah. Saat si Steno tiba di rumah, dia kaget ternyata di rumahnya ada si Lara. Yang dimana si Lara ini adalah anak dari si James pemilik roti yang difitnah oleh si Steno. Si Lara mengatakan bahwa dia ingin bekerja di rumahnya untuk mengurus dan menjaga anak-anaknya, karena si Lara ini merasa kasihan melihat anak-anaknya yang tidak ada mengurus semenjak ibunya meninggal. Si Steno pun mengiyakan permintaan kerja dari si Lara itu. Dan si Lara ini diminta untuk kerja pertama kalinya pada malam hari nanti. Nah, saat malam tiba, si Lara pertama kali kerja dan menginap di rumah si Steno ini. Saat di rumah si Steno, dia merasa aneh ketika melihat anak perempuan si Steno ngelindur dan memakai lipstik di seluruh wajahnya sambil membenturkan kepalanya. Seketika si Lara kembali membawa anak perempuan ini ke tempat tidurnya. Nah, setelah itu si Steno pun diteror juga oleh istrinya. Saat si Steno tiba di rumah, dia tiba-tiba menemukan cincin yang diberikan kepada mayat istrinya itu. Nah, cincin itu tiba-tiba malah ada di rumahnya. Si Steno pun menghampiri penjaga makam di situ sambil menanyakan, apakah sebelumnya ada yang membongkar makam istrinya? Karena si Steno mengatakan dia menemukan cincin yang ada di jari mayat istrinya itu tiba-tiba ada di rumahnya. Penjaga makam itu pun bilang bahwa tidak ada yang membongkar makam istrinya. Dan dia malah menyarankan agar si Steno ini melapor kepada polisi saja. Si Steno yang mendengar itu seketika emosi dan dia berpikir bahwa ini benar-benar perbuatan balas dendam dari arwah istrinya. Si Steno pun membongkar makam istrinya itu. Tujuannya dia ingin berbicara kepada mayat istrinya bahwa apa yang sebenarnya dia inginkan.
Mayat istrinya pun menjawab, "Kau harus menghabisi orang ini." Seketika si Steno membuka penutup wajah mayat istrinya dan tiba-tiba malah wajah si Lara yang muncul di situ. Si Steno yang kaget, seketika dia berdiri dan di atas makam ternyata ada arwah istrinya. Sampai akhirnya si Steno ini jatuh dan terkubur. Namun akhirnya si Steno ini bisa kembali dari lubang kubur itu. Si Steno pun dibawa ke rumah sakit oleh petugas yang menemukannya tergeletak di kuburan. Lalu setelah pulang dia merasakan kejadian aneh. Dia mendengar ada suara istrinya di dalam rumah. Si Steno pun keluar kamar dan melihat ada arwah istrinya yang menuju ke kamar anak-anaknya. Seketika si Steno ini kaget dan mengejarnya. Namun saat si Steno ini mengejarnya, tiba-tiba di ruangan menuju kamar anak-anaknya telah dihalang oleh beberapa benang layangan berwarna merah. Si Steno pun dengan nekat sampai terluka melewati benang itu. Namun saat tiba di kamar anak-anaknya kaget melihat si Steno yang penuh luka sayatan. Ternyata anak-anaknya itu baik-baik saja dan tadi itu hanya peringatan dari arwah istrinya. Lalu saat si Steno bekerja, dia melihat kembali arwah istrinya dalam sebuah toples. Arwah istrinya itu mengatakan bahwa jika tidak mau arwah istrinya selalu meneror pada si Steno dan anak-anaknya, si Steno ini disuruh untuk menghabisi si Lara, anak dari si James. Karena arwah istrinya merasa si Lara ini sudah mengambil posisinya di dalam rumah untuk mengurus anak-anaknya. Namun si Steno ini enggan melakukan itu. Sampai akhirnya saat pagi hari si Steno bilang kepada si Lara bahwa dia selalu diteror oleh arwah istrinya. Si Lara pun berusaha membuat tenang si Steno dengan mengatakan bahwa dia tidak percaya hal begituan dan hanya percaya kepada Tuhan. Nah, saat itu juga si Lara ini mendapat telepon dari rumah sakit. Dia ditelepon bahwa ibu si Lara yang sedang sakit ini pagi tadi baru saja meninggal. Dengan ditemani si Steno, si Lara pun pergi ke rumah sakit. Lagi-lagi saat tiba si Steno ini yang bisa bicara dengan mayat mendengar mayat ibu si Lara berbicara padanya. Ibu si Lara ini mengatakan bahwa si Steno ini harus menjauhi si Lara karena dinilai berbahaya. Si Steno yang penasaran langsung bertanya, "Apa bahayanya?" Kemudian ibu si Lara ini mengatakan, "Kau tidak sadar, mantan istrimu ini akan balas dendam dengan sangat mengerikan kepadamu." Lalu si Steno kembali bertanya, "Lalu apa yang harus kulakukan?" Jenazah si ibu si Lara ini menjawab, "Kau harus membuang seluruh barang istrimu yang ada di rumah." Kemudian si Steno dengan cepat kembali ke rumah dan membuang barang-barang milik istrinya dengan cara dibakar. Sempat aneh karena tangki bensin tiba-tiba terlempar, namun akhirnya si Steno ini berhasil membakar barang-barang milik istrinya itu. Setelah itu, keesokan harinya si Steno kembali bekerja. Saat bekerja, dia tiba-tiba ditelepon oleh si Lara yang ada di rumah. Si Lara meminta agar si Steno cepat kembali. Karena khawatir terjadi apa-apa, si Steno pun kembali ke rumah. Namun saat tiba, si Steno ini kaget. Ternyata dia melihat si Lara sedang nonton film bokep. Lalu dia makin kaget saat si Lara ini tiba-tiba mengajaknya untuk skidi papap. Waduh. Alhasil karena si Steno juga terbawa suasana dan terjadilah. Dibawalah si Lara ini oleh si Steno ke dalam kamar. Namun saat itu juga si Steno merasa ada yang aneh. Karena sebelumnya si Lara ini adalah anak baik-baik. Kemudian tiba-tiba si Lara ini terlihat kesal dan dia membawa pisau. Dan mencoba untuk melukai si Steno. Namun si Steno berhasil menghindar. Dan ternyata si Lara ini kerasukan arwah mendiang istrinya. Seketika si Steno ini pun ketakutan. Dia pergi sambil membawa anak-anaknya bersembunyi di ruangan bawah rumah sambil mengunci pintunya agar terhindar dari serangan balas dendam istrinya itu. Namun akhirnya si Lara yang kerasukan ini bisa masuk. Sampai akhirnya si Steno dan si Lara yang kerasukan arwah istri si Steno terlibat baku hantam. Sampai akhirnya si Steno ini melihat bahwa di jari si Lara ini ada cincin kawinnya yang sebelumnya mungkin ditinggalkan di jari-jari mayat mantan istrinya. Dan dia sadar karena cincin itulah si Lara kerasukan arwah istrinya. Seketika si Steno ini bersikeras melepaskan cincin itu dari tangan si Lara. Dan akhirnya bisa lepas juga. Si Lara pun kembali sadar dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa tubuhku tiba-tiba penuh luka?" Si Steno pun menjawab, "Kau tadi dirasuki arwah istriku." Nah, saat itu juga arwah istrinya muncul dengan murka di depan jendela. Sampai dia berteriak dan kaca jendela pun pecah. Arwah istrinya pun meminta kepada si Steno kalau misalkan dia tidak bisa menghabisi si Lara, sebaiknya si Steno ini harus ikut dengan istrinya ini.
Karena si Steno tidak bisa menghabisi si Lara, dia pun mengikuti keinginan arwah istrinya itu. Sambil sebelumnya si Steno meminta maaf kepada si Lara dan mengaku bahwa si Steno inilah orang yang menyebabkan ayahnya kecelakaan. Seketika si Steno langsung pergi mengikuti keinginan arwah istrinya. Dan di saat perjalanan si Steno melihat arwah komplotan itu, arwah si James dan arwah istrinya yang menunggunya di pinggir jalan sambil mengikutinya di belakang si Steno. Nah itu dia guys ending dari alur cerita film Night Shifter ini. Gimana menurut kalian nih? Kalau menurut gue ini film ya lumayan seru lah dan cukup menegangkan juga. Walaupun endingnya sempat agak gantung ya, karena tidak diperlihatkan atau diketahui kemana si Steno ini pergi dengan diikuti arwah-arwah yang tadi. Gimana menurut kalian guys tentang film ini? Kalian komentar di bawah tentang pendapat kalian. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya guys.